Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruzadi Sopi SEMM. Ya, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan bidang pengajaran, konsentrasi mata kuliah, penganggaran perusahaan. Ya, nama mata kuliah yang saya ampu penganggaran perusahaan semester genap tahun akademik 2023-2024 dengan kode mata kuliah EKM 310. Status wajib, jumlah pertemuan 16 kali tatap muka, bobot SKS 3 SKS story, praktik 0. Dengan dosen pengampu saya sendiri Ruzadi Supi SE MM. Untuk online pemaparan mata kuliah penganggaran perusahaan, ya nanti akan saya sampaikan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian buku referensi yang saya pergunakan untuk memberikan materi kuliah penganggaran perusahaan, kemudian materi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian atau disebut dengan teknik indikator penilaian, kemudian rekaman video proses pengajaran. Selanjutnya saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ekonomi manajemen. Kemudian mata kuliah penganggaran perusahaan merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen, kemudian akuntansi, statistik, dan matematik. Mata kuliah ini juga membahas dan mendiskusikan bagaimana menyusun perencanaan kegiatan anggaran. Selanjutnya mata kuliah ini menganalisis pengetahuan dasar tentang fungsi dan tujuan anggaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran serta prosedur-prosedur penyusunan anggaran pada lembaga swasta ataupun pemerintah, serta konsep-konsep dasar penyusunan anggaran. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis kegiatan anggaran melalui sistematis penyusunan anggaran, baik itu anggaran strategis dan anggaran taktis. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat memahami konsep dasar penyusunan anggaran. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai anggaran strategis dan anggaran taktis. Buku referensi yang saya pergunakan untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah Dr. Randus M. Munandar 1985 dengan judul buku Budgeting Perencanaan Kerja, Koordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, ya. Kemudian Ludianto 2009, ya, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Kemudian Dr. Eni Sapitri SE MM AK, Penganggaran Perusahaan. Kemudian Yunike Murdayanti SE MSI MAK, Anggaran Perusahaan, Konsep dan Aplikasi. Kemudian Ellen Christina M. Puat Sugiarto Edi dan kawan-kawan 2001, Anggaran Perusahaan, Suatu Pendekatan Praktis. Kemudian selanjutnya buku M. Nafarin 2014, ya, Penganggaran Perusahaan. Kemudian Gunawan Adi Saputro 2010, Anggaran Perusahaan, ya. Selanjutnya materi pembelajaran, ya. Nantinya materi pembelajaran ini kan saya sampaikan untuk pertemuan-pertemuan perkuliahan. Yang pertama adalah gambaran umum penganggaran perusahaan. Kemudian definisi dan ruang lingkup penganggaran perusahaan, kemudian jenis, tujuan, dan fungsi anggaran. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan. Kemudian yang kelima adalah forecasting penganggaran, kemudian bentuk-bentuk anggaran, kemudian laporan kerja anggaran. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode konstektual dan konseptual dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi perkuliahan.
serta bersifat interaktif dan konstruktif, yaitu diskusi, seminar, tanya jawab, ya, dan ceramah. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain direct instruction, kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Kemudian indirect instruction merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa, ya, baik itu menggunakan media elektronik dan sebagainya. Kemudian interaktif instruction, mahasiswa belajar interaktif dengan berkelompok yang memberikan tugas, kemudian dan lain-lain yang berhubungan dengan mata kuliah yang diimban. Kemudian untuk rencana pembelajaran semester, ya, capaian pembelajaran yang pertama itu nanti di pertemuan pertama mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan materi secara keseluruhan. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar penganggaran perusahaan. Yang pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami pengertian penganggaran perusahaan. Kemudian mahasiswa mampu memahami penganggaran penjualan yang berkaitan dengan penganggaran penjualan. Kemudian pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami anggaran produksi dan bahan baku. Pertemuan keenam nanti kita akan lihat mahasiswa harus dapat memahami anggaran produksi dan bahan baku. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang anggaran tenaga kerja. Pertemuan ke-8, kita akan mengadakan ujian tengah semester. Nanti kita akan lanjutkan setelah ujian semester, kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-9, ya, dengan tema mahasiswa mampu memahami biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan BOV. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan BOP dan bagaimana lihat pengeluaran itu yang termasuk dalam kategori golongan BOP. Kemudian pertemuan yang ke-11, mahasiswa mampu memahami tentang anggaran parabel. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang anggaran piutang. Kemudian yang ke-13, mahasiswa mampu memahami tentang anggaran kas. Pertemuan yang ke-14, itu mahasiswa mampu memahami tentang evaluasi kinerja dan analisis varian. Kemudian pertemuan yang ke-15, mahasiswa mampu memahami tentang laporan kinerja dari anggaran. Kemudian pertemuan yang ke-16, kita akan mengadakan ujian akhir semester, ya. Kemudian selanjutnya komponen perkuliahan, ya. Ada beberapa komponen yang akan kita nilai dalam perkuliahan. Yang pertama adalah evaluasi ujian tengah semester. Itu kita berikan bobot 30%. Kemudian ujian akhir semester kita berikan bobot 40. Kemudian kehadiran dan sikap mahasiswa itu kita beri bobot 10. Kemudian tugas individu kita berikan bobot 10%. Kemudian diskusi kelompok kita berikan bobot 10%. Namun penilaian akan dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Dengan skala penilaian. Nilai 80 sampai dengan 100, ya. Kita akan berikan penilaian dengan huruf A. Kemudian penilaian 75 sampai dengan 79 kita berikan nilai B+. Kemudian 70 sampai dengan 74 itu kita berikan nilai B. Kemudian untuk penilaian 65 sampai dengan 69 itu akan kita berikan dengan nilai C+. Kemudian untuk 60 sampai dengan 64 kita berikan nilai C. Kemudian 41 sampai dengan 59 itu kita berikan nilai D. Sedangkan untuk 0 sampai dengan 40 kita berikan E atau sama dengan gagal karena dalam penilaian sangat kurang sekali, ya. Kontrak belajar. Ya, kontrak belajar itu kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran itu minimal dari total pertemuan itu 75%. Yang kedua, kegiatan pembelajar sesuai dengan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh fakultas. Kemudian untuk keterlambatan mahasiswa kita akan berikan toleransi sekitar 15 menit, ya, untuk hadir. Kemudian media pembelajaran boleh kita gunakan dengan smartphone, ya, di kelas untuk melihat data-data yang sifatnya prinsip. Kemudian kita memberikan tugas individu kepada mahasiswa dan kelompok
ya, yang sudah ditetapkan. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit harus memberikan pernyataan dalam bentuk surat atau pemberitahuan melalui komisaris kelas. Kemudian yang ketujuh, menjaga tata nilai atau norma dalam kelompok kerja. Kemudian berpakaian sopan dan rapi, ya. Kemudian untuk mempersiapkan tugas, ya, apabila terdapat mahasiswa yang melaksanakan pembuatan tugas itu terdapat plagiat atau kecurangan, maka yang bersangkutan akan kita beri penilaian rendah atau E. Terima kasih. Demikian saya sampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, ya, bidang pengajaran untuk konsentrasi mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan kuliah tatap muka di ruangan sebagaimana biasa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sebagaimana biasa hari ini merupakan pertemuan kedua untuk materi kuliah penganggaran perusahaan. Sebagaimana disampaikan kemarin di pertemuan pertama tentang kontrak kuliah, semua saya rasa sudah paham apa yang saya sampaikan. Jadi kita akan masuk ke materi penganggaran perusahaan. Kita akan pertama nanti akan melihat, tolong di absen mahasiswa bersangkutan, ya. Di pertemuan kedua ini, ya, kita nanti akan melihat konsep dasar penganggaran perusahaan. Ya, di bagian pendahuluan materi kuliah ini kita akan memberikan gambaran dan pengertian ruang lingkup dari penganggaran itu nantinya. Kemudian setelah mempelajari konsep dasar dan penganggaran perusahaan ini kita harapkan semua mahasiswa bisa menjelaskan apa yang maksud dengan pengertian anggaran. Kemudian menjelaskan kegunaan dan tujuan anggaran itu dibuat. Kemudian apa sih hubungan antara anggaran itu dengan bidang ilmu lain. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran perusahaan. Kemudian kita mulai dengan materi. Jadi dia perusahaan itu, ya, di masa sekarang, di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Ya, artinya apa? Bisa ada perkembangan dan kemunduran dari seluruh perusahaan itu. Jadi biasa disebut dengan ketidakpastian. Sebagai alternatif harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi hal tersebut. Maka dalam hal ini ilmu yang mendekati atau yang persis sama dengan yang dimaksud atau tujuan perusahaan itu adalah anggaran. Karena di sini, ya, anggaran itu dengan sebuah anggaran kita bisa merencanakan sesuatu, bisa koordinasikan sesuatu, bisa kita delegasikan, kemudian bisa kita awasi. Ya. Selanjutnya ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan anggaran. Yang pertama sekali adalah Munandar 1985. Beliau mengatakan bahwasanya anggaran itu adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis. Ya, sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dengan satuan moneter dan memiliki jangka waktu tertentu. Ini ada beberapa poin yang perlu kita simak di sini adalah sistematis. Sistematis itu artinya antara satu dengan yang lain itu harus berhubungan. Artinya misalnya kalau perusahaan kita misalnya mebel, yang berhubungan dengan mebel itu adalah tukang, kayu, dan yang lain-lain perlengkapannya. Ya. Kemudian yang disebut dengan seluruh kegiatan perusahaan, tidak ada yang tertinggal dalam perusahaan itu, harus semua masuk dalam anggaran. Jadi misalnya kalau kita punya universitas seperti ini kan ada tulis, ada biaya umum, ada biaya perlengkapan dan sebagainya. Harus masuk semua di situ. Kalau misalnya di desa itu harus semua ada kegiatan-kegiatan desa itu harus seluruh masuk. Kemudian memiliki jangka waktu tertentu. Ada satu periode akuntansi, boleh lebih satu periode akuntansi. Ya. Kemudian Suhardi 2009 menyatakan bahwasanya anggaran atau budget merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan secara terperinci. Secara terperinci itu artinya sama dengan sistematis, terperinci dia, mulai dari A sampai dengan Z. Ya. Kemudian dinyatakan berdasarkan jumlah unit atau satuan moneter, barang
atau jasa yang memiliki periode. Kalau di laporan keuangan itu kan akuntansi itu kan satu tahun ya. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian selanjutnya dari kedua definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, kita tangkap ada 4 unsur anggaran itu. Yang pertama adalah rencana. Sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus merencanakan dulu. Apa yang mesti kita rencanakan. Kemudian meliputi seluruh kegiatan perusahaan, artinya komprehensif. Tak ada yang tertinggal. Jadi kalau dari badan kita ini tidak ada yang tertinggal. Ada baju, ada sepatu, celana, dan sebagainya untuk persiapan kuliah. Tidak ada yang tertinggal satu pun. Termasuk di dalamnya alat tulis. Kemudian ada satuan moneter atau keuangan. Jadi setiap anggaran itu harus dinyatakan dengan uang. Jadi misalnya beli pulpen harganya berapa, beli kertas harganya berapa, makan minum itu harganya berapa, biayanya berapa, kan gitu. Kemudian jangka waktu atau periode. Jadi anggaran itu ada periodenya. Ada yang 1 tahun akuntansi atau 1 periode akuntansi atau melebihi periode akuntansi atau boleh lebih dari 1 tahun. Ya, di pemerintahan ada hal-hal yang seperti itu. Ya, kemudian maka dikatakan bahwasanya ada 2 anggaran yang biasanya umum dibuat orang itu. Yang pertama adalah anggaran taktis. Taktis itu hanya berlaku 1 periode akuntansi. Yang kedua adalah anggaran strategis, yang melebihi 1 akuntansi. Kemudian anggaran itu kegunaan dan tujuannya adalah sebagai pedoman kerja. Kalau sudah ada kita buat anggaran itu sudah ada batasannya. Batasan kerja kita itu sudah ada. Jadi tidak boleh melampaui anggaran yang kita buat. Kemudian sebagai alat koordinasi kerja. Di antar bagian itu ada koordinasinya. Sudah lengkap di situ di anggaran itu. Ada bagian-bagiannya, ada hal-hal yang harus dilakukan dalam anggaran tersebut. Kemudian sebagai alat pengawas kerja. Kita awasi kinerja kita itu, apakah yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan anggaran atau tidak. Ya, ini jangan lagi kita buat sebuah anggaran tapi kita kengkangi anggarannya. Tidak kita laksanakan seperti itu. Ya, akibatnya nanti kita tidak akan sampai ke tujuan perusahaan. Ya, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu. Yang pertama adalah faktor intern. Ya, faktor intern itu dalam perusahaan. Kalau di perusahaan kita itu misalnya tahun yang lalu penjualan kita meningkat dengan ragam macam produk yang kita buat itu, seharusnya itu yang menjadi pedoman kita. Oh, produknya seperti ini yang diinginkan orang lain. Maka kita buat lagi produk yang sama. Atau kita timbulkan inovasi. Artinya apa? Faktor yang mempengaruhi dari intern itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita sudah buat tahun yang lalu. Baik itu bagian produksi ataupun penjualan. Kemudian ada faktor ekstern di luar perusahaan. Ya, kita harus peka juga. Kalau nanti sewaktu-waktu perusahaan kita berjalan, bagaimana perkembangan hubungan antara bidang anggaran dan bidang ilmu lain itu? Yang pertama sekali adalah bidang ilmu manajemen. Manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita persamakan dengan anggaran, ini anggaran itu seperti itu. Karena anggaran itu kita rencanakan dulu, kemudian kita koordinasikan, kemudian kita awasi. Kemudian selanjutnya dengan ilmu akuntansi. Seperti yang saya sampaikan tadi, akuntansi itu kan sebuah proses pengelompokan, pengikhtisaran, kemudian pelaporan. Jadi anggaran itu juga kita rencanakan, kemudian kita klasifikasi bagian mana dia dalam perusahaan itu, apakah bagian produksi atau bagian persediaan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hubungannya dengan ilmu statistik dan matematik. Di sini agak nanti di statistik ini ada tren varian namanya. Tren varian kita boleh hitung nanti. Anggaran kita itu kita lihat trennya itu. Ya, bagaimana perkembangan trennya itu. Dari situ nanti kita bisa simpulkan, bisa kita buat anggaran itu sedemikian rupa. Kemudian dengan matematik itu jelas. Kita selalu menghitung setiap kali ada pengeluaran dalam anggaran-anggaran tersebut. Ya, jadi ini yang dapat saya perjelas lebih lanjut tentang hubungan antara anggaran itu dengan bidang ilmu lain. Ya, oke. Jadi ini hubungannya dengan bidang ilmu lain itu yang pertama adalah manajemen. Yang kedua adalah
ilmu akuntansi, karena di situ ada hitung-hitungan ya. Karena satuan moneter itu kan dihitung dengan akuntansi. Yang ketiga dengan bidang ilmu statistik dan matematik. Ya. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya. Saya Pak, tadi di awal slide Bapak ada menjelaskan tentang anggaran statistik dan anggaran strategis. Pertanyaan saya, apa perbedaan yang mendasar antara anggaran statis dan anggaran strategis? Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh saudari ini kan saya jawab. Jadi perbedaan yang mendasar sekali antara anggaran taktis dan strategis itu, yang pertama sekali adalah periode berlakunya anggaran. Jadi anggaran taktis itu berlaku hanya 1 tahun akuntansi atau 1 periode akuntansi. Sedangkan anggaran strategis ya dia boleh berlaku lebih dari 1 periode akuntansi. Ya. Kemudian ada yang lain yang mungkin yang mau bertanya? Saya Pak. Saya mau bertanya dari tentang sebuah anggaran yang dinyatakan dengan satuan moneter. Di mana pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan satuan moneter dan bagaimana deskripsinya pada saat penyusunan anggaran tersebut. Terima kasih. Dari pertanyaan yang saudara sampaikan itu dapat saya jawab begini. Dalam membuat anggaran itu harus dinyatakan dengan satuan moneter. Satuan moneter itu dari segi akuntansi adalah keuangan. Jadi semua yang kita masukkan dalam anggaran itu, seluruh kegiatan yang kita masukkan dalam anggaran itu harus kita nyatakan dengan jumlah unitnya dan berapa harganya. Jadi misalnya seperti ini, harga kertas, berapa harga kertas 1 rem. Jadi kalau misalnya kita beli 2 rem atau 3 rem kan sudah tahu kita berapa harganya. Ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu baik bahan baku kemudian yang lain-lain dalam proses produksi itu semuanya harus dinyatakan dengan satuan moneter atau dengan uang. Jadi tidak boleh sebuah anggaran itu hanya redaksinya saja atau bahasanya saja, pembelian kertas tapi biayanya tidak ada. Jadi anggaran yang seperti itu tidak diterima. Yang jelas bahwasanya kesimpulannya bahwasanya setiap anggaran yang kita buat itu harus berupa keuangan atau disamakan dengan uang. Saya demikian ya yang materi yang saya sampaikan hari ini. Saya cukupkan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.